Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya ANG. Video kali ini saya akan sedikit membahas Samsung Galaxy A24 setelah penggunaan saya selama 2 harian ya. Dan untuk smartphone ini harga jualnya di 3.499.000 ya. Seperti biasa juga di Samsung ini dalam paket penjualan kamu tidak akan mendapatkan yang namanya kepala charger, terus tidak ada namanya soft case, dan tidak ada yang namanya screen protector ya. Hanya seperti biasa aja ya, SIM ejector, terus di sini itu ya panduan, garansi, dan kabel data C2C ya. Tapi ketika kamu membeli HP ini, saya nggak tahu apakah ini masuk kategori promo atau enggak ya. Akan mendapatkan bonus kepala charger 15 watt saja ya, bukan 25 watt. Karena smartphone ini sudah support fast charging 25 watt. Oke? Seperti ini dia untuk HP-nya ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Sudah saya unboxing sebenarnya, sudah saya buka dan sudah saya gunakan dalam berapa hari tadi, 2 harian. Dan ini saya buka terlebih dahulu. Yang untuk saya pilih ini warnanya hijau. Seingat saya itu ada warna lain yaitu hitam dan putih ya. Karena saya lihat ini warnanya ini hijau kayak menarik ya, akhirnya saya beli ini. Oke, seperti dia untuk smartphone-nya ya. Oke, untuk HP-nya sendiri, Samsung Galaxy A24 ini membawa desain lebih compact dibandingkan saudara-saudaranya ya, Samsung Galaxy M14 dan Samsung Galaxy A14 ya. Bisa terlihat sekali ya, di mana untuk ini terlihat lebih compact, dan di sini saya suka untuk desainnya. Jadi enak digunakan. Kadang-kala saya tuh harus menggunakannya dengan satu tangan saja. Terus untuk materialnya ini sudah jelas plastik ya, back cover, dan di frame-nya ini semuanya plastik. Terus di bagian interface-nya sendiri di sini hanya membawa satu buah speaker saja. Dan untuk kualitas suaranya kalau buat saya pribadi sih ini masih kategori bagus. Lalu ada port USB-C, mikrofon, dan SIM port jack audio. Sorry, kok tiba-tiba ngeblank. Di sini itu ada SIM tray yang dimana dia membawa 3 slot. Di atas ada mikrofon, dan disinilah saya sukanya Samsung selalu memberikan 2 mikrofon. Bahkan untuk HP 1 jutaan mereka ya, sudah jelas kehadiran 2 mikrofon memberikan audio yang bagus ketika kalian berbicara dalam perekaman video. Terus di sini ada tombol volume dan power, di mana sekaligus ini bisa menjadi sensor fingerprint. Nah, tips buat kalian yang membeli HP Samsung apapun, setahu saya 1 juta juga begini deh. Perhatikan ya, jadi kalau Samsung itu selalu diberikan adanya kayak stiker lagi di sini, mungkin untuk lebih melindungi di dalam paket penjualan ya. Di sini, ini belum saya lepas stikernya. Semoga kalian kelihatan di sini nih. Nah, ini udah agak kebuka dikit nih. Ya, ini sudah terbuka sedikit. Ada stiker. Jadi kalian hati-hati ya kalau kalian beli Samsung, HP Samsung di luar official store, supaya kalian benar-benar mendapatkan unit baru. Oke, itu dia. Terus lanjut lagi, di bagian depan ini layarnya 6,5 inch dia. Memang dia masih menggunakan model kayak water drop seperti itu ya. Terus untuk frame-nya ini memang terlihat termasuk kategori tebal lah ya jika dibandingkan HP dari brand lain di kelas yang sama. Tapi ini masih kategori lebih tipis dibandingkan 2 saudaranya tadi. Terus percaya gak percaya deh, setelah saya menggunakan HP ini, kehadiran yang namanya frame hitam plus model layar seperti ini sama sekali nggak mengganggu kenyamanan saya dalam menikmati konten apapun di HP ini. Ya, itu tidak lain karena kualitas layarnya termasuk bagus buat saya. Panelnya Super AMOLED, terus dia sudah Full HD resolusinya ya, Full HD Plus, sudah support 90 Hz untuk refresh rate-nya, terus sudah kecerahannya juga ini sudah 1000 nits, jadi aman ataupun nyaman ataupun masih terlihat saat kamu gunakan pada area outdoor siang hari. Dan yang jelas ini sudah yang namanya bersertifikasi Wi-Fi L1. Jadi kamu bisa menikmati konten-konten streaming film ya seperti Netflix dan sebagainya dalam kualitas HD. Oke, terus
Untuk kameranya sendiri, di sini ada 3. Bagusnya di sini Samsung memberikan lensa ultrawide 5 megapiksel, terus lensa utamanya 50 megapiksel di bagian sini itu sebagai lensa wide, dan paling bawah ini lensa makro 2 megapiksel. Dan untuk kamera depannya sendiri beresolusi 13 megapiksel ya. Dan yang saya suka juga dari Samsung di sini untuk pengaturan kameranya terbilang cukup lengkap ya. Salah satunya itu mode Pro-nya ini kamu bisa mengatur yang namanya ISO plus shutter speed. Ya, mana shutter speed? Ya. Terus bukan shutter speed ya. Ini shutter speed. Ya, ini hal yang bagus. Jadi buat kalian yang senang foto-foto bisa berkreasi melalui smartphone ini. Dan untuk hasil fotonya sih kalau buat saya pribadi masih kategori bagus ya. Yang saya suka ini warnanya benar-benar mendekati warna asli objek foto dan detailnya juga termasuk cukup dapat di kondisi outdoor siang hari. Saya lanjut lagi, sekarang saya akan ke bagian software ya, di mana Samsung Galaxy A24 ini sudah berjalan pada Android 13 dan dia menggunakan tampilan antarmuka One UI 5.1. Oke, dari untuk segi tampilannya ya Kak Samsung banget, ini termasuk ringan ya, termasuk simple, sehingga ini mudah dioperasikan. Fitur-fiturnya sudah jelas pasti banyak di HP ini, nanti untuk lebih lengkap saya bahas di video review lengkapnya juga ya. Dan untuk performanya, dia mengandalkan chipset MediaTek yang terbilang masih laris manis ya lah ya, MediaTek Helio G99, jadi dia tidak mendukung jaringan 5G. Lalu CPU-nya octa-core, di mana untuk RAM-nya ini 8 GB yang bisa ditambah lagi RAM plus hingga 8 GB. Internal storage-nya 128 GB. Selama penggunaan saya sih ini nggak ada kendala sama sekali ya, baik itu buka sosial media ataupun bermain game. Nanti di akhir video akan saya coba tunjukkan beberapa game yang sudah saya mainkan di HP ini. Sudah termasuk banyak loh game-game yang saya install di HP ini. Ya, nanti saya coba di akhir video. Oke, itu untuk performanya buat saya sih, performanya untuk saat ini bahkan 1, 2, 3 tahun ke depan masih bisa lah ya diandalkan. Terus untuk baterainya ini ditanamkan 5000 mAh. Selama penggunaan saya sih ini bertahan bisa seharian ya. Seharian termasuk kuat, dalam arti tidak terlalu digembor buat bermain game ya. Terus untuk pengisian baterainya di sini sudah saya coba, membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam ya, dari 2 hingga 100%, dimana kondisinya brightness itu mentok kiri dan mode pesawat saya aktifkan. Oke, untuk minusnya sih kalau buat saya di sini tidak ada dukungan waterproof IP67 seperti layaknya Samsung A series ya, berarti yang paling rendah itu A34 ya, A34 setahu saya ada. Terus yang kedua, perekaman videonya ini tidak support 60 fps, hanya mentok Full HD 30 fps saja. Oke, ini belum video review lengkap ya, jadi seperti saya bilang saya baru menggunakan HP ini 2 harian. Dan untuk kesimpulan awal saya, ini smartphone termasuk smartphone yang nyaman digunakan, baik itu dari sisi feel di tangan, terus performa layar, plus yang terakhir itu daya tahan baterainya. Ya, kalau buat saya sih dari selama penggunaan saya 2 hari ini, smartphone ini Samsung Galaxy A24 termasuk bisa diandalkan untuk kegiatan sehari-hari. Ya, kalau kamu punya pertanyaan sebelum saya membuat video reviewnya, tulis saja pada kolom komentar. Oke, itu aja yang bisa saya bahas biar kamu gak ketinggalan video reviewnya. Yuk, subscribe channel ini khususnya buat kalian yang belum subscribe channel ini lah. Jangan lupa like jika kalian suka video ini. Akhir kata saya pamit. Bye. Oke, game pertama saya coba ini Mobile Legends ya, dimana untuk pengaturan tertingginya hanya di hide saja refresh rate dan grafiknya. Untuk HD mode-nya saya aktifkan. Langsung aja nih saya mainkan. Melihat cahaya kembali.
Oke, udah 12 menit ini saya memainkan Mobile Legend, di mana selama memainkan game ini tidak ada kendala sama sekali ya yang saya temukan. Tidak ada yang namanya frame drop ataupun game patah-patah sementara, itu nggak ada sama sekali. Ini termasuk lancar banget ya. Walaupun tadi sudah kalian lihat juga banyak game yang sudah terinstall di HP ini. Initiate retreat. Initiate retreat. Launch attack. Enemy has been slain. Shut down. Launch attack. Launch attack. Keeper has taken decisive action. And now a sudden chance to counter. Now it's Henderson. And he's away. Messi. And the shot! The captain scores! A one-goal lead. And here's Zapata. Out to the left it goes. Now it's Bruno Fernandes. Chance! Ah, Pulls off a fine save. Now it's Pogba. Fiddles it through. He's through here. iya, Messi! And in for the cool. Take a three-goal lead. Oke, ini satu match main eFootball ya 2023 di kondisi grafik high, frame rate-nya 60 fps termasuk lancar ya, tidak ada kendala sama sekali. Ya, jadi buat saya untuk main game di sini masih sangat bisa diandalkan Samsung Galaxy A24. Terima kasih.